Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Emal Fandi, NIM 21086058. Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu filsafat pendidikan. Yang pertama, pengertian filsafat. Podjawijatna menyatakan bahwa kata filsafat berasal dari kata Arab yang berhubungan rapat dengan kata Yunani. Bahkan asalnya memang dari kata Yunani. Kata filsafat dalam bahasa Yunani adalah filosofia. Kata filosofia dalam bahasa Yunani merupakan kata majemuk yang terdiri dari atas philo dan sophia. Philo artinya cinta dalam arti luas, yaitu ingin, dan karena itu lalu berusaha mencapai yang diinginkan itu. Berdasarkan asal katanya, filsafat boleh diartikan ingin mencapai, pandai, cinta pada kebijakan. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Dalam arti sederhana, pendidikan seringkali diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat dan kebudayaannya dalam perkembangan. Istilah pendidikan atau pedagogik berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan secara sengaja oleh orang dewasa agar menjadi dewasa. Selanjutnya, pengertian filsafat pendidikan. Kata pendidikan berasal dari kata didik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya dan pelatihan. Berbagai pengertian filsafat pendidikan telah dikemukakan oleh para ahli. Filsafat pendidikan adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawab dari pertanyaan-pertanyaan dalam lapangan pendidikan. Oleh karena itu, filsafat bersifat filosofis dengan sendirinya. Filsafat pendidikan ini pada hakikatnya adalah penerapan sesuatu. Lanjut, ruang lingkup bahasan filsafat dan filsafat pendidikan. Dalam memahami dan mengembangkan pemikiran kefilsafatan, pendidikan perlu dipahami pola dan sistem pemikiran kefilsafatan. Pada umumnya pola dan sistem pemikiran kefilsafatan sebagai suatu ilmu adalah yang pertama, pemikiran kefilsafatan harus bersifat sistematis dalam arti dalam berpikirnya logis dan rasional tentang hakikat masalah yang dihadapi. Kedua, tinjauan permasalahan yang dipikirkan bersifat radikal, artinya menyangkut persoalan-persoalan mendasar sampai ke akar-akarnya. Ketiga, ruang lingkup pemikirannya bersifat universal atau persoalan-persoalan. Keempat, meskipun pemikiran-pemikiran yang dilakukan bersifat spekulatif namun didasari oleh nilai-nilai yang objektif. Pola dan sistem berpikir filosofis yang demikian dilaksanakan dalam ruang lingkup yang menyangkut bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, kosmologi, yaitu suatu pemikiran dalam permasalahan yang berhubungan dengan alam semesta, ruang, dan waktu. Kenyataan hidup manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, serta proses kejadian-kejadian dan perkembangan manusia di alam nyata. Kedua, ontologi, yaitu suatu pemikiran tentang asal-usul kejadian alam semesta, dari mana dan ke arah mana proses kejadiannya. Secara makro atau umum, apa yang menjadi objek pemikiran filsafat yaitu dalam ruang lingkup yang menjangkau permasalahan kehidupan manusia, alam semesta dan sekitarnya adalah juga objek pemikiran filsafat pendidikan. Tetapi secara mikro atau khusus, yang menjadi objek filsafat pendidikan meliputi yang pertama, merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. Kedua, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Ketiga, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Keempat, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan dan teori pendidikan. Lanjut, merumuskan hubungan antara filsafat negara atau filsafat dan politik pendidikan. Lanjut, merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Hubungan filsafat dan filsafat pendidikan. Hubungan filsafat dan pendidikan yang dinyatakan oleh Barnardip 2012 mengatakan bahwa hubungan filsafat dan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, hubungan
keharusan. Hubungan keharusan berarti filsafat yang mencari nilai-nilai yang lebih baik. Sedangkan pendidikan melalui akulturalisasi nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Pendidikan mencari arah terbaik melalui teori-teori pendidikan sehingga dinamakan dengan pemikiran filsafat. Lanjut, dasar pendidikan. Filsafat menjadi pandangan untuk tinjauan yang luas terhadap kenyataan yang ada termasuk juga manusia. Hal ini menjadi dasar dalam penyusunan tujuan terhadap mitologi pendidikan. Sebaiknya bahwa pengalaman pendidik dalam kenyataan yang ada akan menjadi pertimbangan pada filsafat untuk mengembangkan pemikiran pendidikan. Jadi keduanya memiliki timbal balik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.